Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok turbin yang beranggotakan saya Denny Wijaya. Kemudian ada dua teman saya yaitu Anissa Kurniawati dan Andri Wicaksono. Di sini kami akan membuat desain turbin menggunakan aplikasi SolidWorks. Kemudian nanti akan kami simulasikan di software ANSYS. Oke, mungkin kita langsung saja mulai untuk mendesain turbinnya menggunakan aplikasi SolidWorks. Oke, berikutnya kita akan membuat desain turbinnya dengan menggunakan software SolidWorks. Oke, langsung kita buka software SolidWorks-nya. Kita klik new, kita pilih part. Setelah itu kita pilih top plane, kita klik sketch. Kemudian kita membuat lingkaran, kita buat di tengah-tengah supaya lebih mudah. Kemudian kita beri ukuran atau dimensi besar 500 mili. Untuk berikutnya kita extrude dengan ukuran sebesar 10 mm. Kita oke. Nah, sudah menjadi seperti ini. Kemudian kita klik extrude, kemudian kita klik Ctrl 8 atau kita edit sketch. Nah, kemudian kita buat lingkaran baru. Kita buat for construction ya. Kemudian untuk ukurannya kita buat sebesar 400 mm. Oke. Berikutnya kita pilih center line. Kita buat garis dari diameternya, dari titik pusatnya maksud saya. Oke. Kita tarik garis tegak lurus. Kita buat 3 garis karena kita nanti akan buat 3 sudu. Jadi kita buat 3 line. Kita buat garisnya sembarang dahulu, tidak apa-apa. Oke, setelah kita buat 3 garis seperti ini, berikutnya kita beri ukuran sebesar 120 derajat karena dibagi 3 dari sebuah lingkaran. Jadi masing-masing 120 derajat. Oke, yang satu ini juga 120 derajat. Nah, kemudian kita buat sudunya. Ya, dengan menggunakan 3 point arc, kita klik di titiknya, ditahan, dan klik sembarang dahulu, tidak apa-apa. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita beri dimensi besar 110. Kemudian kita buat lagi seperti tadi, dari titik dikira-kira saja. Oke. Satu lagi.
tarik. Oke, kira-kira oke cukup. Berikutnya setelah menjadi seperti ini, kita buat dimensinya. Kita buat 35 mili supaya sama, jadi kita buat dimensinya semua di sini dari titik pusat ke garis yang akan ke titik akhir sudunya. Nah, ini juga 35. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini juga 35 mili. Benar ya, 35 mili. Oke. Nah, sudah menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita klik ketiga garis ini, garis lengkung ini, kita klik, kemudian kita pilih equal. Nah, ini sudah sama semuanya, sudah fully define semua. Kemudian kita extrude. Untuk tingginya kita ganti menjadi 1000 mili untuk tingginya. Kemudian untuk ketebalannya sendiri tetap 10 mm, sama dengan yang bawah tadi. Oke, kemudian kita klik centang. Nah, dari seperti ini kita coba rotate ya. Nah, penampakannya menjadi seperti ini. Kemudian kita akan buat tutup pada sisi atasnya. Caranya dengan menggunakan extrude sama seperti tadi, tapi kita menggunakan convert entities biar lebih mudah. Pertama kita pilih sudunya, kemudian kita extrude, kemudian kita pilih bagian bawah tadi, kemudian klik over entities. Kemudian setelah seperti ini kita extrude. Untuk ini tetap skate plane, kemudian untuk directionnya kita ubah menjadi mid plane. Kemudian untuk tingginya 10 mili sama dengan yang bawah tadi. Kemudian kita klik. Nah, centang udah jadi seperti ini. Kita coba rotate. Nah, lihat seperti ini. Kemudian kita pilih referensi geometri, kemudian pilih plane. Kita klik bagian alas dan bagian atasnya, kemudian kita klik. Nah, akan ada plane di tengahnya kan. Kemudian kita klik plane, kemudian kita extrude, kemudian kita pilih Ctrl 8 atau kita edit sketch-nya, kemudian kita beri lingkaran sama seperti tadi dari titik pusat. Oke, untuk dimensinya kita pilih 30 mm. Oke, setelah itu kita extrude. Karena ini nanti dibuat tembus dari atas ke bawah, ini kita pilih mid plane. Kemudian tingginya kira-kira 1100, karena tadi kan kita 1000 mili kan panjangnya. Kita pilih 1100. Kemudian kita klik centang. Oke, sudah jadi untuk desain turbinnya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita simpan menjadi format IGS, kita save as, kita simpan menjadi IGS supaya bisa dibuka di
software ANSYS untuk kita simulasikan di sana nanti. Oke, kita beri nama, terus kita save, klik OK. Ya, mungkin untuk desainnya itu. Oke, setelah kita buat desainnya, kita masukkan di software ANSYS. Kita klik Fluid Flow Fluent, kemudian kita klik 2 kali pada geometri. Setelah itu, setelah muncul menu seperti ini, kita pilih file, kemudian kita impor desain yang tadi. Oke, kita pilih, terus kemudian klik open, klik generate. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita satukan dengan klik create, kemudian boolean. Kita klik semuanya, kemudian kita klik generate. Nah, ini udah menyatu. Kemudian pilih tools, kemudian kita pilih enclosure, kemudian kita ubah boxnya, kita ubah menjadi silinder, kemudian cushionnya kita ubah menjadi uniform, kemudian kita juga ubah yang bagian FD1 ini, kita ubah namanya menjadi rotating zone supaya lebih mudah nantinya. Kalau sudah, klik OK. Berikutnya kita generate. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat bolanya, kita ke name selection, maksudnya ke enclosure lagi. Kemudian kita ubah ini yang FD3 dan FD6. Untuk FD3 2 meter dan FD6 itu 4 meter. Setelah itu kita klik generate. Kemudian setelah seperti ini, kita kembali ke name selection. Nah, kita pilih bagian depan dari desainnya ini, dari wallnya ini. Kita pilih, kita namakan inlet. Kemudian untuk yang bagian belakang sama seperti tadi, kita ke name selection. Untuk yang belakang kita beri nama outline, sama seperti tadi. Kita sebentar, saya rotate dulu. Oke. Nah, kita ubah namanya menjadi outline. Oke, terus kita klik agak sulit, sebentar, saya rotate dulu. Nah, ini kita pilih yang bagian sisi luarnya atau outletnya yang belakang. Kemudian berikutnya sekali lagi name selection, kita pilih sisi-sisi sampingnya. Kita pilih 4 sisi sampingnya. Kita namakan tunnel atau terowongan. Jadi kita pilih ke 4 sisinya. Oke. Kita pilih, kemudian kita generate. Oke, sudah. Oke, kemudian setelah itu kita ke menu mesh. Oke, menunggu loading. Nah, setelah seperti ini, kita klik 2 kali pada mesh, kemudian kita ubah bagian sizingnya. Untuk curvature tetap, yang kita ubah bagian relevant centernya kita ubah ke fine. Kemudian kalau sudah, kita generate mesh. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita update. Oke, kita update. Setelah itu akan muncul di sini sudah dicentang. Nah, kemudian kita klik 2 kali pada setup. Oke. Kemudian kita klik double precision, kita OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih transition ini. Yang bagian ini transition kita pilih. Kemudian di bagian modelnya kita ubah di
viscous laminar itu kita ubah menjadi K epsilon. Dan ini ya K epsilon modelnya standar, ini udah standar. Oke, kita klik OK. Kemudian kita ke cell zone. Yang bagian solid kita ubah yang pertama kita klik mesh motionnya, kita centang di mesh motionnya, kemudian kita klik di mesh motion, kemudian untuk speednya kita ubah menjadi 6,59. Setelah itu kita klik OK, kemudian ke boundary condition, terus ke bagian inletnya kita edit. Nah, untuk velocity magnitude-nya kita pilih 2 meter per second. Oke. Terus ke bagian wall-nya kita buat no slip ya. Oke, ini udah no slip, mungkin otomatis. Oke, setelah itu udah no slip semua, kita oke. Kemudian kita ke solution installation, kita pilih hybrid initialization, kemudian kita initialize, agak menunggu beberapa saat. Oke, setelah selesai kita ke run calculation. Untuk time step-nya ini kita ubah menjadi 0,001. Kemudian untuk number of time ini kita ubah menjadi 30. Kemudian di make iteration ini kita buat menjadi 100. Setelah itu kita klik calculate. Ini untuk waktunya lumayan lama, sekitar 1 jam, jadi ini di skip supaya mempercepat. Nah, setelah selesai nanti akan ada tulisan calculation complete. Oke, ini setelah selesai ada tulisan calculation complete. Kemudian kita klik reports, kemudian force. Nah, kemudian kita klik print supaya muncul untuk koefisiennya. Oke, ya kalau loading. Nah, ini yang bagian bawah ini adalah koefisiennya 0,008 sekian. Ini ketika kecepatan anginnya 2 meter per second. Oke, setelah itu kita close, kita ke tahap berikutnya. Kita save dulu saja. Kita namakan PP. Ini foldernya saya acak ya. Oke, kemudian sudah tercentang semua, kan tadi solutionnya sudah dapat. Kemudian kita ulangi langkahnya, kita klik fluid flow. Kemudian supaya tidak bikin ulang, kita cukup drag dari yang tadi. Nah, pertama kita ubah dulu namanya menjadi 2 meter per second supaya menjadi tanda pembeda. Nanti akan dinamai semuanya. Kita drag pada geometri ini, kita seret nanti ke bawah supaya nanti kita tidak perlu mengulang lagi dari awal. Jadi kita istilahnya tinggal meminjam desainnya. Nah, kita seret. Oke, kemudian bagian mesh juga kita klik, tahan, kemudian kita masukkan ke yang B, yang bagian mesh. Nah, kemudian kita klik setup seperti tadi, double precision.
Oke, kita klik OK. Nah, akan seperti tadi. Kita klik transition, kemudian kembali ke model sama seperti tadi. Kita ubah bagian viscous laminarnya, kita ubah di K epsilon standar ya, ini udah standar. Kita tinggal klik OK saja karena sudah sesuai. Klik OK, kemudian ke cell zone sama seperti tadi, kita ubah bagian solidnya, mesh motion kita centang, kemudian kita klik di mesh motionnya, kita ubah speed radiannya sama seperti tadi 6,59. Kita klik OK. Berikutnya ke boundary condition. Nah, di bagian inlet kita edit. Untuk ini 2,1 ya, tadi kan 2 meter per sekon, sekarang 2,1. Setelah selesai kita klik OK, kemudian kita cek bagian tunnelnya. Lihat sama, masih no slip, jadi otomatis tunnel sama bal sama ya, dibikin no slip, tapi sepertinya sudah sama, no slip semua, tidak perlu dicek. Kemudian kita ke solution initialization, kemudian kita klik hybridnya, kita klik initialize. Nah, kemudian akan loading seperti tadi. Oke, kita tunggu. Oke, karena sudah selesai kita klik di run calculationnya, kemudian kita ubah sama seperti tadi, 0,001 untuk di time step size nya, dan untuk number of time steps nya 30 dan make iteration nya 100. Nah, setelah ini kita klik calculate. Sama seperti tadi, waktunya juga cukup lama, sekitar 1 jam. Kita tunggu sampai calculation-nya komplit. Nah, setelah komplit seperti ini, kita klik OK. Sama seperti tadi, kita klik di bagian report, force, kemudian kita klik print. Kita akan lihat apakah ada perubahan di koefisiennya. Nah, ada perubahan di koefisiennya, sekarang menjadi 0,007. Berikutnya kita ulangi lagi langkah ketiga, sama seperti tadi, kita tinggal menyeret ya, kita tinggal seret dari geometri dan mesh-nya. Nah, oke, kita seret seperti ini, kemudian kita klik setup, double precision, kita klik OK. Oke, tunggu sebentar. Nah, masuk. Kemudian seperti tadi kita klik transition lagi. Kita mengulangi sampai 5 langkah ya, 4 karena 5 kecepatan. Kita ke model lagi, viscous laminarnya kita ubah ke epsilon standar. Oke, kemudian solidnya, mesh motion jangan lupa kita centang, kemudian bikin mesh motionnya. Untuk speed rate tidak perlu diubah, tetap 6,59 sama seperti tadi. Klik OK kalau sudah. Berikutnya ke boundary condition, ke bagian inlet, sama seperti tadi kita ubah untuk bagian kecepatannya. Untuk kecepatannya 2,2 ya. Oke, kita masuk ke inlet,
kita edit. Oke, berikutnya kita lihat tunnelnya sudah no slip. Kemudian ke solution, kita centang hybridnya, kita initialize, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita ke run calculation. Setelah ini semua sudah selesai, kita ke run calculation, kita ubah sama seperti tadi 0,001, 30 dan 100. Maaf, 30 dan 100. Oke, 100. Kemudian setelah itu kita klik calculate, sama kita tunggu karena waktunya sedikit lama. Oke, setelah complete, sama kita ke report, klik force, dan kita print. Nah, lihat 0,0079 sekian. Kemudian kita ulangi lagi ke langkah yang keempat, ke kecepatan yang keempat. Kita namai dulu 2,2 meter per second. Berikutnya kita ulangi lagi seperti tadi, kita klik di fluid flow font, kemudian kita klik geometri, kita seret meshnya, ini juga kita seret ke bawah. Oke, setelah itu kita klik setup, klik 2 kali. Nanti setelah setup ini kita sama seperti tadi, kita klik double precision. Oke, klik OK. Nah, setelah itu akan ke menu ini lagi. Seperti tadi kita ulangi sama persis, yang kita ubah cuma nilai kecepatan anginnya. Kita klik tension, model, kita ke viscous laminar, kita pilih, kita ganti ke epsilon. Kemudian kita klik OK. Kita klik cell zone di bagian solidnya, kita centang mesh motion, klik mesh motionnya seperti tadi, kita ubah sama velocity-nya 6,59. Kita klik OK. Setelah itu ke boundary condition, inletnya kita ubah menjadi 2,4 ya, 2,3 2,4 sorry 2,4. Oke. Setelah itu kita klik OK. Untuk bagian outlet atau tunnelnya, di bagian tunnel sama kita cek, tetap slip, berarti memang otomatis. Kita klik ke solution initialization, kita pilih hybrid, kita initialize. Oke, setelah dan kita pilih run calculation. Setelah itu tadi selesai, sama seperti tadi 0,001, kemudian 30 dan 100. Oke, maaf, 100. Oke, kemudian kita klik calculate. Sama seperti tadi, prosesnya cukup lama.
kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika sudah, kita klik OK, kemudian report, klik force, klik print. Kita lihat untuk koefisiennya menjadi 0,078, semakin menurun ya. Setelah itu kita ulangi lagi untuk langkah kelima, sama seperti tadi, klik fit flow, kemudian kita seret sama seperti tadi untuk geometrinya dan juga meshnya. Oke, sedikit loading, kita klik setup 2 kali, double precision, kita klik OK. Oh iya, sebelumnya diganti dulu namanya. Ini kita ganti 2,4 meter per second, yang ini 2,5. Oke, klik setup. Oke, sudah ya, double precision tadi, kemudian jadi gambar seperti ini. Kemudian kita klik di transient ke model, kita klik di viscous laminar, kita ubah lagi, kita ubah menjadi KA epsilon standar, sama seperti langkah-langkah yang tadi. Edit, kita pilih KA epsilon standar. Oke, solution, kita edit motion, kemudian kita ubah menjadi 6,59. Setelah itu kita klik OK, kemudian boundary condition left, kita klik edit dan kita ubah velocity-nya menjadi 2,5. Oke, kemudian tunnelnya kita cek ya, sudah no slip. Kita ke solution initialization, kita pilih hybrid seperti tadi, kita pilih hybrid initialization, kita klik initialize, kita tunggu. Oke, kita ke run calculation, juga sudah, kita ubah sama seperti tadi. Nanti ketika kita klik calculate itu laptopnya sambil di charge kalau bisa, supaya nggak mati laptopnya, karena itu waktunya lama, sekitar 1 jam lebih. Jadi kita jaga-jaga, kita sambil charge laptopnya. Oke, kita tunggu sampai komplit. Ini saya skip supaya lebih cepat. Oke, setelah komplit, kita lihat reportnya, kita lihat koefisiennya sama seperti tadi, force kemudian print. Nah kemudian kita lihat 0,007, yaitu untuk yang koefisien yang kelima. Dan berarti untuk 5 kecepatannya sudah kita ubah semua. Kita dapat data sebagai berikut tadi. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai
desain turbin dan simulasinya. Apabila kami ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.